Selamat pagi Pak Guru, ya pagi menjelang siang, ya. Apa kabar? Baik-baik kan? Oke, tetap semangat ya. Pendidikan sebagai guru di SD ini, perlu saya minta penjelasan, ya informasi. Ini ada pertanyaan di dalam wawancara ini, tolong nanti dijawab ya Pak ya. Oke, pendidikan sebagai guru, tolong dijelaskan bagaimana keberadaan dokumen RKT Rencana Kerja Tahunan yang berlaku untuk 1 tahun ke depan, serta bagaimana pemanfaatannya sebagai acuan dalam pelaksanaan program sekolah di SD Pendidikan ini. Tolong dijelaskan, silakan. Bapak, dalam pembuatan RKT telah kita membuat untuk penyimpanannya di Google Drive, terus untuk acuan dalam pelaksanaan program sekolah kita melaksanakan Di dalam penyusunan perencanaan program itu tentunya didasarkan pada hasil evaluasi, ya Pak ya, betul ya. Nah, apakah di dalam menyusun RKT itu sudah mendasarkan pada rapor pendidikan dan data pendukung lainnya, Pak? Kemudian seberapa jauh itu sekolah dan ini warga sekolah ya dan pemangku kepentingan lain itu dilibatkan di dalam penyusunan program sekolah. Kemudian apakah kurikulum itu juga sudah memuat perencanaan yang berbentuk kalender akademik ya. Untuk poin yang keempat, apakah perencanaan program itu sudah dikomunikasikan kepada berbagai pihak? Tolong disebutkan pihak-pihak mana saja ya. Silakan. Ya, dalam penyusunan RKT sekolah kita itu berarti pada pendidikan, rapat pendidikan dan data pendukung, yaitu kita melaksanakan itu contohnya dalam menyusun RKT didasarkan pada rapor pendidikan. Untuk data pendukungnya kita melaksanakan pada software lingkungan belajar, data pokok pendidikan atau dapodik. Yang ketiga, anggaran bantuan operasional satuan pendidikan yaitu BOSP, serta kondisi nyata dan ketersediaan sumber daya di lapangan. Untuk selanjutnya, dalam penyusunan program untuk melibatkan warga sekolah atau pemangku kepentingan, itu kita juga melibatkan dalam penyusunan program. Contohnya, kita melibatkan warga sekolah yaitu kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, yaitu berperan sebagai perumus utama dan menetapkan tujuan, mengevaluasi rapor pendidikan, dan serta menyesuaikan program dengan kurikulum. Untuk selanjutnya, melibatkan siswa atau murid itu memberikan masukan terkait minat, bakat, kebutuhan belajar mereka untuk memastikan program. Yang ketiga, kita melibatkan orang tua wali murid atau melalui komite sekolah itu memberikan pertimbangan, menyepakati anggaran dan memastikan dukungan moral serta material untuk program sekolah. Untuk selanjutnya mengenai kurikulum itu kita melakukan perencanaan dalam bentuk kalender pendidik akademik itu itu contohnya dalam bentuk kalender akademik dalam 1 tahun atau 2 semester. Untuk selanjutnya, dalam perencanaan program itu dikomunikasikan ke berbagai pihak. Kita itu juga melaksanakan bisa disampaikan kepada orang tua, murid, komite, dan dinas pada saat sosialisasi. Pertanyaan berikutnya Pak, ini tentang penyusunan perencanaan program
juga didasarkan pada hasil evaluasi penerapan program. Ya, ada 4 poin pertanyaan. Tolong dijelaskan. Yang pertama, bagaimana dalam menyusun RKT yang didasarkan pada rapor pendidikan dan data pendukung lainnya. Kemudian, apakah warga sekolah dan pemangku kepentingan juga dilibatkan dalam penyusunan program sekolah ini. Kemudian kurikulum yang sudah ada ini, itu apakah memuat perencanaan dalam bentuk kalender akademik? Ya, untuk poin yang keempat, apakah perencanaan program ini sudah dikomunikasikan pula kepada berbagai pihak? Tolong dijelaskan. Silakan. Ya, untuk yang pertama, kita penyusunan RKT yang didasarkan pada rapat pendidikan dan data pendukung lainnya. Dalam penyusunan RKT itu didasarkan pada rapat pendidikan, kebutuhan sekolah, karakteristik peserta didik dan tenaga kependidikan, kearifan lokal, dan sebagainya. Untuk data pelengkapnya, kita itu menggunakan yang pertama survei lingkungan belajar, Dapodik atau data pokok pendidikan. Untuk yang ketiga, anggaran bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP, serta kondisi nyata dan juga ketersediaan sumber daya di lapangan. Untuk yang kedua, dalam penyusunan program kita itu melibatkan warga sekolah dan pemangku kepentingan lainnya. Kita itu melibatkan dalam penyusunan program melibatkan warga sekolah, yaitu pemangku kepentingan lainnya, yaitu komite, wali murid, itu Pak. Untuk yang ketiga itu dalam pembuatan kurikulum itu merencanakan bentuk kalender akademik. Itu setelah kita melaksanakan dalam kurikulum tersebut perencanaan program sekolah yang secara terstruktur tertuang dalam Kaldik sebagai pedoman dalam waktu pelaksanaannya. Yang keempat, untuk perencanaan program dikomunikasikan ke berbagai pihak. Itu perencanaan dikomunikasikan ke berbagai pihak antara lain murid, pendidik, wali murid, komite, dan pengawas. Pertanyaan terakhir dari indikator pertama ini Pak, tolong dijelaskan ulang Anda sebagai guru, apakah penyusunan RKT dan RKS itu sudah menggunakan pendekatan identifikasi, refleksi, dan benahi perencanaan. Kemudian dijelaskan pula apakah penyusunan program itu sudah mencakup 3 aspek perencanaan program. Ya, kita tahu bahwa aspek yang dimaksud adalah perbaikan pembelajaran, kemudian pengembangan profesional, kemudian pengembangan sarana dan prasarana. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Ya Pak, dalam penyusunan RKT sekolah kami dan RKS menggunakan pendekatan identifikasi, refleksi, benahi dalam perencanaan. Kita semuanya itu Pak, dalam penyusunannya itu menggunakan pendekatan IRB dengan mengidentifikasi akar masalah, merefleksikan hasil sebagai dasar tindak lanjut sebagai upaya untuk membenahi perencanaan, dengan menetapkan indikator prioritas yang akan dimasukkan dalam penyusunan RKT dan dimasukkan dalam RKAS untuk kegiatan yang memerlukan dana pembiayaan dalam sekolah kita Bapak. Untuk yang selanjutnya mengenai penyusunannya, kita meliputi 3 aspek perencanaan. Kita menggunakan untuk sekolah kita. Yang pertama, 3 aspek itu program peningkatan kualitas pembelajaran, terutama kurikulum. Untuk aspek kedua, kita menggunakan program peningkatan
kompetensi PTK ya. Yang ketiga, program pengadaan pemeliharaan sarpras itu bisa dalam penggunaannya dan pemeliharaan untuk sarana dan prasarana gedung pendidikan. Untuk pertanyaan pertama dari indikator 2 ini, tolong dijelaskan Pak, apakah sekolah melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja sekolah, baik itu kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada tenaga kependidikan yang lain. Jelaskan apa, siapa, kapan, di mana kegiatan tersebut. Ya, tolong dijelaskan. Ya, untuk evaluasi pelaksanaan kinerja setelah kita itu melaksanakan Pak, itu bisa dalam melihat berbagai sumber, yaitu salah satunya melakukan evaluasi tentang rapat pendidikan, hasil monef, dan kinerja guru oleh kepala sekolah. Biasanya untuk ini yang untuk penilaian melibatkan kepala sekolah, terus guru, terus dan tenaga pendidik. Biasanya kita melaksanakan di sekolah dan waktunya itu di akhir semester. Sampailah kita pada indikator yang kedua. Ada 4 pertanyaan Pak, tolong nanti juga dijelaskan. Pertanyaan yang pertama, apakah sekolah telah melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan yang relevan, yang sesuai dengan bidang tugasnya dalam mengevaluasi kinerja? Tolong dijelaskan. Ya Pak, setelah kami dalam evaluasi kinerja pendidik dan tenaga pendidikan semuanya terlibat Bapak, karena untuk mengevaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, terutama untuk pelibatan PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan itu melakukan penilaian oleh atasan langsung. Yang kedua, refleksi penilaian diri. Yang ketiga, masukan dari teman sejawat. Dan keempat, diskusi atau rapat balik. Sedangkan untuk pelaksanaannya itu melakukan dengan prinsip objektif, transparan, partisipasi, dan berkelanjutan. Untuk yang terlibat itu ada guru, tenaga pendidik, pengawas, dan pendamping satuan pendidikan. Nah, perannya mereka itu untuk yang pertama, guru itu melakukan refleksi diri, menyediakan bukti kinerja, berpartisipasi dalam observasi dan diskusi umpan balik, menerima dan menindaklanjuti masukan, menyusun perencanaan pengembangan diri, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Untuk tenaga pendidikan itu melakukan refleksi diri, menyediakan bukti kinerja, mengikuti proses evaluasi, menerima dan menindaklanjuti hasil evaluasi, menyusun rencana pengembangan kompetensi, dan berkolaborasi dengan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Sedangkan untuk pengawas satuan pendidikan itu melakukan pembinaan, melakukan supervisi atau pemantauan, memberikan pendampingan, memverifikasi pelaksanaan evaluasi, memberikan masukan dan rekomendasi, mendorong tindak lanjut hasil evaluasi, dan yang terakhir melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada dinas pendidikan atau instansi yang berwenang sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan. Untuk pertanyaan ketiga Pak, ini apa saja
saja sumber data yang digunakan untuk proses evaluasi. Ya, tolong dijelaskan sekali lagi apa saja sumber data yang digunakan untuk proses evaluasi. Terima kasih. Untuk melaksanakan evaluasi, setelah kami itu memakai berbagai sumber data. Yang pertama, memakai hasil asesmen atau penilaian murid. Yang kedua, observasi proses pembelajaran. Yang ketiga, refleksi guru. Yang keempat, umpan balik peserta didik. Yang kelima, dokumentasi kegiatan. Yang keenam, kehadiran dan partisipasi murid. Yang ketujuh, masukan diri rekan sejawat atau kepala sekolah. Pertanyaan yang keempat, tolong dijelaskan ulang bagaimana mengenai pelibatan komite sekolah, ya, komite sekolah dalam proses evaluasi pembelajaran. Tolong untuk bisa dijelaskan. Terima kasih. Untuk pelibatan komite sekolah itu mengevaluasi program sekolah, mutu layanan, serta pelaksanaan program penggunaan sumber daya. Ini biasanya untuk komite sekolah itu untuk responnya sangat antusias. Sedangkan untuk keterlibatannya itu berupa memberikan masukan terhadap program dan hasil evaluasi sekolah. Selanjutnya mengikuti rapat evaluasi program sekolah. Yang selanjutnya menyampaikan aspirasi orang tua dan masyarakat. Dan yang terakhir memberikan pertimbangan dalam penyusunan tindak lanjut perbaikan sekolah.